Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Nasrullah. Saya dari Prodi Penjas, atau mungkin biasa kita sebut sebagai POR, Pendidikan Olahraga, dengan NPM 24068124039. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika bermedia. Ya betul, etika bermedia. Etika bermedia adalah seperangkat aturan perilaku yang bertujuan agar pengguna media sosial saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab dalam dunia maya. Beberapa contoh etika bermedia adalah menggunakan bahasa yang sopan, menyaring, dan menghargai karya orang lain dengan benar. Seperti kita mencantumkan sumber-sumber yang telah kita kutip, tidak menyebarkan informasi yang pribadi, dan tidak memberikan ujaran yang tidak senonoh, menjauhi konten-konten ilegal seperti sara, pornografi, dan mungkin kekerasan. Etika dasar dalam bermedia sosial. Etika dasar dalam bermedia sosial, yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Itu sudah jelas, gunakan bahasa yang sopan dan jelas dan tepat agar komunikasi lebih nyaman, tentram, aman, dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan ketidaksalahpahaman atau mungkin kesalahpahaman, lebih mudah disebutkan. Yang kedua, ada menghindari konten negatif. Jangan menyebarkan konten yang mengandung sara, suku, agama, ras, antar golongan, atau mungkin pornografi, lalu kekerasan, ujaran kebencian, atau yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Seperti pada zaman sekarang banyak meme pada DPR, terus meme terhadap suku Afrika dan lain-lain. Itu sangat tidak dianjurkan dan boleh untuk dijauhi. Yang ketiga, ada memeriksa kebenaran suatu berita. Selalu verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkan untuk mencegah penyebaran berita bohong atau mungkin biasa kita sebut dengan hoax. Iya, betul. Yang keempat, ada menghargai karya orang lain. Cantumkan sumber atau hak cipta saat kita mengunggah karya milik orang lain sebagai apresiasi terhadap karya tersebut. Seperti mungkin kita dapat sebuah kutipan-kutipan bagus, lalu mungkin saat kita ingin mengerjakan sebuah tugas atau mungkin jurnal dan artikel tertentu, kita cantumkan sumber dari apa yang kita dapat dari artikel atau mungkin jurnal tersebut. Lalu yang terakhir, ada menjaga privasi. Balik lagi, menjaga privasi memang sangat penting, karena itu merupakan salah satu hal dasar menjaga etika bermedia. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, seperti alamat, nomor telepon, atau detail yang lainnya, baik milik diri sendiri ataupun orang lain. Lalu untuk materi selanjutnya, ada etika lain yang perlu diperhatikan dalam etika berkomunikasi, seperti kritis terhadap informasi, bersikap kritis dan berpikir sebelum mengambil konten agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak benar. Jadi seperti kita kritis terhadap informasi, seperti menyaring informasi terlebih dahulu sebelum kita memberitahukannya kepada orang lain. Itu merupakan salah satu contoh dari kritis terhadap informasi. Yang kedua, ada bertanggung jawab. Pikirkan dampak jangka panjang dari postingan Anda. Seperti kita ingin memposting sesuatu yang mungkin menurut kita lucu, tapi kita harus berpikir secara jangka panjang, apakah itu bagus untuk kedepannya atau mungkin malah buruk kedepannya. Meskipun pada kalau kita sebutkan wallahu a'lamu ya'lamu la ta'lamun, maaf jika salah, tapi mungkin artinya seperti ini, Allah lebih tahu daripada dirimu. Oke, kita lanjut. Berkontribusi secara positif. Gunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi hal baik, edukasi, atau hal positif lainnya. Berkontribusi secara positif. Jadi seperti kita membangun sebuah grup atau komunikasi
komunitas yang sangat benar-benar efektif dan positif tentunya, dimana kita menjadikan diri kita sebagai hal positif dalam komunitas tersebut.